Alright, shalom semuanya, welcome to Sunday Live Talk Show. Dan hari ini Minggu tanggal 31 Juli 2022 kembali merupakan suatu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya untuk dapat hadir di live ini. Dan kita akan berdiskusi bersama Pastor Glenn Gerald Mendah. Dan topik diskusi kita pada malam hari ini adalah dewasa rohani. Sebelumnya I'm sorry karena beberapa minggu kemarin kita tidak ada live, tapi ya Tuhan tetap baik dan kiranya live malam hari ini dapat membawakan kita sebuah perubahan paradigma, sebuah pembelajaran yang baik bagi kehidupan setiap kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin baik dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dan kita akan masuk ke dalam worship. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami, Kau tetap Allah yang baik bagi kami Tuhan. Sebentar Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam talk show, kami berdiskusi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus-Mu nyata dalam hati dan rumah-rumah setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini ke depan hanya ke dalam nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari nyatakan bersama saya, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan
menyenangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, biar ini jadi janjimu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya ini yang kami rindu, menyenangkanmu Tuhan. Syaralarabayase. Kami mau menyenangkan hatimu, kami mau sukakan Engkau di dalam hidup kami, di dalam segalanya. Syararabayararabayaranamo, yeralarabayasekerereba, syarararabayasekereramo. Haleluya. Kami mau menyenangkan Engkau, Yesus Tuhan kami. Hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti Kau, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau seperti-Mu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Oke, baiklah, sepertinya Pastor Glenn sudah bergabung dengan kita. So, kita akan invite dan segera memulai talk show pada malam hari ini. Oke. Ups. Oke, ya, mungkin kita akan coba re-invite lagi. Haleluya. Oke, kita coba invite, atau mungkin kita lanjut worship lagi sambil kita menunggu beliau rejoin lagi dengan kita.
Oke, kita akan lanjut worship lagi, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, pakailah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Oke, kita akan invite dan memulai talk show pada malam hari ini, dan kiranya menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan ataupun yang akan menyaksikannya nanti. Dan ya, sangat excited untuk memulainya. So, kita tunggu koneksi ini tersambung, dan kita akan segera mulai. Shalom, Pastor. Ya, shalom. Shalom, Pak. Suara saya kedengaran? Yes, kedengaran dengan jelas, Pastor. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu dan kebersediaannya untuk mau berbincang-bincang malam hari ini. Sebuah kebahagiaan bisa bertemu dan berbincang malam hari ini. Mungkin untuk perkenalan nih, Pastor, akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih, Pastor? Ya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan. Agak kecil, Pastor, suaranya. Ini gimana? Nah, ya itu lebih baik, Pastor. Oke. Yes, ini lebih jelas. Sebelumnya saya ucapin terima kasih dulu, itu kan. Terima kasih sudah kasih kesempatan buat ngobrol bareng gitu. Dan nama saya Glenn Gerald Menda. Saya ini sekarang kesibukannya masih di dalam ruang lingkup dunia pendidikan. Kalau misalkan ditanya pendidikan apa gitu kan, sudah pasti lebih kepada teologi dan ya kebetulan sebagai pengajar, sebagai guru, dan juga sebagai seorang dosen di Sekolah Tinggi Teologi Kasih Allah Indonesia. Seperti itu. Sama membantu pelayanan di Gereja Bethel Tabernakel. Wah, luar biasa. Nah, mungkin aku rada penasaran, Pastor. Sebelumnya nih, mungkin ketika ya berapa tahun sebelumnya, mungkin ketika masa-masa lebih muda ya, masa-masa lebih muda mungkin, pernah nggak sih terpikir bahwa satu hari akan menjadi seorang dosen teologi dan kemudian berkecimpung di dunia pelayanan? Kan kalau kita bicara teologi kan nggak jauh-jauh nih dari dunia pelayanan dan dunia gereja. Ya, nah, pernah nggak sih terpikir atau memang udah menjadi cita-cita gitu bahwa satu hari mau menjadi seorang guru teologi? Oke, dulu saya nggak punya pikiran untuk jadi seorang, katakan saja hamba Tuhan. Tetapi bermula dari seorang anak yang mengalami
kekerasan di dalam rumah tangga, misalkan punya orang tua yang cukup cukup keras dalam mendidik gitu, cukup keras dalam mendidik. Eh, Akhirnya saya apa ya memiliki sebuah, bukan keinginan juga sih, tapi tiba-tiba dari hati itu cuma bilang, Tuhan, suatu saat kalau Tuhan pulihkan keluarga saya, ya pulihkan papa saya keadaannya, pulihkan saya dan keluarga lah dalam hal ekonomi juga gitu. Saya mau jadi hambamu gitu. Itu bicara aja seperti itu, bicara seperti itu. Tapi akhirnya eh, ketika dipulihkan, saya lupa dengan apa yang saya sudah katakan. Lupa benar-benar. Akhirnya ngambil jalur yang dimana tidak 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 seperti yang saya katakan ketika keluarga dipulihkan, ekonomi dipulihkan misalkan. Tidak ada menjurus untuk melakukan apa yang sudah saya katakan nazar seperti itu ya. Sangat-sangat jauh dari Tuhan ibaratnya. Tapi akhirnya singkat cerita, ketika itu saya sangat benci sekali untuk masuk gereja. Benci sekali masuk gereja, dan kebetulan di daerah Bekasi ini saya punya opa yang dimana opa saya itu punya gereja. Jadi ketika hari Minggu saya antar mama saya ke gereja misalkan. Tapi saya nggak sampai di depan gereja, tapi saya agak jauh terus bilang, Mak, turun di sini aja. Mama langsung aja ke gereja. Ya udah, mama ke gereja, saya pulang tidur. Karena malam itu udah begadang, main lah gitu, nongkrong sebareng-bareng teman-teman. Begitu terus. Dan tidak ada sesuatu hal yang kelihatannya bakalan saya tuh jadi seorang hamba Tuhan lah ibaratnya gitu. Tidak ada sedikit pun. Tapi akhirnya opa saya itu membeli alat musik di gereja. Kebetulan saya itu suka main drum, kebetulan. Tapi main sekuler waktu itu, main lagu-lagu punk, rock gitu misalkan, metal ya, seperti itu. Nggak jago-jago amat sih, tapi suka aja main sama dengerin lagu-lagu seperti itu. Tiba-tiba opa saya bilang ke mama saya, bilang, Glenn, ini gereja akan pakai full band gitu. Coba tolong dulu dia kesini untuk set up drumnya gitu. Ya udah, saya datang ke situ cuma set up, lihat gitu. Belum tertarik untuk main di gereja, belum sama sekali nggak kepikiran. Selesai itu sudah, tiba-tiba berjalannya waktu, saya nggak pernah ke gereja. Mama saya bilang, Glenn, nggak mau bantu main drum. Kenapa emang? Itu yang main drum nggak ada di gereja. Palingan cuma keyboard sama bass. Belum ada yang main drum. Kamu nggak mau coba, nggak mau bantu gitu. Awalnya nggak mau. Tapi lama-lama nggak tahu ya kenapa. Tiba-tiba saya mau gitu. Akhirnya saya ikut main lama kelamaan. Kok enak gitu kan? Main. Tapi dari situ belum mau jadi seorang hamba Tuhan, karena berpikir ya udah main gitu doang kan. Maksudnya sama aja ya, dari sekuler main di gereja. Ya udah sebatas itu. Iya. Tapi lama kelamaan gitu kan. Akhirnya saya interest gitu, pengen benar-benar gimana sih mengenal Tuhan gitu kan, lebih dekat. Akhirnya ya sudah, dari situlah mulai saya untuk mencoba untuk belajar mengenal Tuhan lah, seperti itu. Jadi nggak ada pemikiran sih sebenarnya, cuma ngomong aja, ngomong apa ya, spontan gitu. Tuhan, kalau Tuhan nanti pulihkan hidupku, keluargaku, aku mau jadi hamba Tuhan. Gitu sih, gitu doang. Nggak ada cita-cita, saya mau jadi hamba Tuhan, enggak. Tapi dalam keadaan lah yang memaksa, tiba-tiba saya spontan bicara kayak gitu. Nah tadi kan Pastor sempat cerita bahwa ada kekerasan gitu di dalam keluarga. Nah mungkin kalau nggak keberatan gitu, boleh nggak sedikit dibagiin tuh kekerasan yang seperti apa sih yang terjadi? Apakah dalam bentuk kata-kata, apakah dalam bentuk tindakan, atau seperti apa gitu? Ya, dulu saya nggak mengerti kenapa saya mengalami kekerasan itu bukan hanya secara omongan, makian,
Tidak hanya itu, tetapi Hmm. pukulan itu tuh ngalamin gitu, Oh. ngalamin. Dan itu kalau bisa dikatakan, aduh, sebagai seorang anak yang mungkin bisa protes sama Tuhan tuh ngomong, Tuhan, kenapa saya ada di tengah keluarga yang seperti ini gitu kan. Dalam artian Hmm. nggak berhenti, setiap hari itu pasti ada makian, teriakan misalkan, apa namanya, papa pukul mama misalkan seperti itu. Ya itu jadi hal yang apa ya, yang biasa aja kelihatannya gitu kan. Tapi resah di situ. Nah, yang dialamin itu benar-benar apa, secara fisik ngalamin, mental ngalamin, dan benar-benar Hmm. nggak enak sama sekali. Sama sekali nggak enak. Karena memang ya kekerasan seperti itu bisa membentuk kita akan jadi seperti apa, gitu kan. Hmm. Tapi ketika mengalami hal demikian, akhirnya belasan tahun kemudian, ketika saya tampil sebagai seorang yang sekarang ini, saya jadi apa ya, nggak cuma ngomong doang ketika ada orang yang mengalami hal yang sama, tapi saya Hmm. benar-benar ngerasain dan bisa jadi berkat buat mereka. Jadi aku Wow. pikir dulu yang saya alami ternyata Tuhan persiapkan suatu saat nanti jadi apa ya, jadi senjata, jadi peluru untuk saya melayani generasi ini gitu, ternyata Hmm. gitu kan. Tapi yang saya alamin, oh ternyata memang harus ngalamin itu dulu gitu kan. Makanya sekarang ya saya ngalamin, oh ya oke Tuhan, enjoy dengan pengalaman dulu gitu kan. Seperti itu sih Wow. Wow. gitu. Tapi semua itu yang dialamin apakah tanpa sebab ataukah memang karena pada umumnya kan ketika anak berbuat kenakalan atau berbuat hal yang mungkin tidak disukai oleh orang tuanya kan mungkin ya mengalami lah yang namanya pukulan mungkin atau ya yang seperti itu. Nah, tapi kalau Ya, yang dalam kondisi pastor apakah itu memang karena murni karena orang tua seperti katakanlah merasa resah dengan kehidupannya mereka sendiri kemudian melampiaskan kepada anaknya atau karena tindakan dari pastor sendiri pada saat anak atau tanpa gimana? puji Tuhan saya dari kecil anak-anak dengar-dengaran lah ibaratnya gitu. Anak Oh, oke, manis lah oke, misalkan. oke, Rajin ke oke, sekolah oke. minggu gitu kan, Hmm, ikut mama saya hmm, doa, suka sekali seperti itu. hmm, Cuman hmm, hmm, apa namanya, memang nggak ada keinginan untuk jadi hamba Tuhan gitu, tapi suka aja gitu ikut gitu kan. Tapi apa namanya, yang menjadikan saya itu mengalami hal demikian, latar belakang papa saya, latar belakangnya. Mungkin papa saya dulu oh, dibentuk dari apa ya, dari keadaan yang sangat berat gitu. Sangat berat ya, sangat hmm, sangat berat. Jadi mungkin manifestasinya itu dia luapkan kepada anak gitu. Jadi memang anaknya salah, dia makin keluar gitu kan. Kalau misalkan kayaknya panas gitu, cepet panas gitu. Cuman kalau misalkan kita mau bicara panjang, sebenarnya nggak cukup untuk 1 jam kita ngobrol. Karena kalau hmm, misalkan bicara, papa itu kan dulu, dia kan seorang dulu sudah merantau dari Manado pergi ke apa, Jakarta oh, gitu kan. Dan apa namanya, oh, di Manado tuh memang dia tuh, kalau bisa dikatakan Manado kan itu punya mistis ya, mistis, sesuatu hal hmm, yang cukup kuat gitu. Nah, oh, oke, oke, papa itu ada gitu, papa itu sangat-sangat oke, kuat di situ. Ibaratnya oke, dari opahnya itu, kakeknya itu hmm, turunin ke dia. Dan hmm, efeknya adalah seperti itu. Dan memang hmm, kalau pastor juga tahu bahwa kehidupan di Manado itu sangat-sangat familiar dengan yang namanya mabuk, misalkan seperti itu. Itu udah biasa gitu. Nah, sudah dari kecil papa ngalamin hal-hal yang seperti itu. Kebetulan juga opa saya, papa dari papa itu seorang tentara gitu. Jadi ya pastor oke, bisa tahu lah ya, ya, misalkan ya, apa yang dialamin gitu. Nah, dari hmm, situlah karakternya terbentuk, terbentuk bukan sebagai ayah yang hadir untuk anak-anak, tapi ayah yang otoriter. Jadi saya nggak hmm, ngalamin yang namanya ngalamin sih, maksudnya ya namanya manusia hmm, meskipun serusak-rusaknya dia, tapi ada sisinya di mana juga dia punya sisi baiknya gitu. Tapi banyak hmm, banyak hal yang saya melihat kasarnya, apa
apa namanya main tangan dan segala macam tuh memang lebih sering dibanding mengatakan papa sayang kamu, sini peluk gitu, ayo kita jalan-jalan gitu, sedikit gitu, Wow. sedikit Hmm. sedikit. Ah, tapi kalau kita pun mau bicara tentang papa, akhirnya dia pun bukan bertobat, berubah gitu kan. Maksudnya kalau Wow. bicara tentang ciri-ciri kedewasaan rohani gitu kan, kita mau mulai dari mana? Kita juga nggak tahu gitu. Tapi kalau misalkan mau lihat dari papa saya, bulan tak puluhan tahun dengan karakter yang keras, tapi akhirnya di hari tuanya dia jadi papa yang the best menurut saya papa yang the Hmm. best. Saya kalaupun bisa dikatakan sebagai seorang yang apa namanya uh, apa ya punya akar pahit, justru Hmm. saya dipulihkan memang bukan karena papa saya tiba-tiba berubah gitu, bukan, karena memang Tuhan sendiri. Dan Hmm. akhirnya melihat papa saya yang akhirnya berubah, saya pun percaya bahwa Tuhan luar biasa. Maksudnya dia bisa mengubah siapapun. Kita nggak mikir apa, kita mungkin mikir nggak ada jalan untuk mengubah, tapi berubah aja gitu. Papa berubah karena bukan karena saya pendeta, bukan. Papa berubah bukan karena saya khotbah, bukan. Tapi dia berubah aja gitu. Nah, heran kan seperti itu kan. Makanya saya mau katakan, Yes. kalau mau bicara gitu kan, misalkan ada orang ya, saya lucunya begini. Mereka mengatakan bahwa, oh saya anak broken home. Kadang-kadang saya mau bilang, jangan pernah playing victim gitu. Maksudnya jangan terus merasa jadi korban. Artinya begini, Hmm. kalau kamu merasa Betul, jadi betul, korban, ya, ya. maka kamu akan Hmm. apa namanya menjadikan dirimu Terus menjadi sebagai korban. seseorang yang rusak hanya untuk memperlihatkan saya kan dari Yes. broken home. Alasan kayak gitu kan Betul. kadang-kadang pastor ya. Benar, benar, Maksudnya benar. Banyak iya sih. betul kan. Nah, bagi saya Yes. begini, enggak kok. Saya ngalamin hal yang berat, tapi saya nggak bilang Hmm. begini. Saya nggak rusak hidup saya, terus bilang begini. Saya karena broken home, apa saya begini, makanya saya begini tampilannya, rusak gitu. Enggak. Makanya kalau kita mau bicara gitu kan, kadang-kadang saya mau kalau khotbah kan itu biasanya nggak panjang ya. Tapi kalau misalkan mau memperlihatkan sama anak-anak yang broken home seperti itu dan menjadikan alasan broken home dia untuk tidak tampil seperti yang Tuhan mau, malah merusak diri, saya cuma mau bilang kebodohannya itu sebenarnya ada di kamu. Kamu meresponnya salah gitu, gitu. Makanya apa yang saya alami, misalkan seperti ini, Hmm. ya saya nggak pernah tahu gitu, tidak pernah lihat kapan sudah mulai dewasa rohani itu mulai muncul. Gitu. Hmm. Tapi bahagianya adalah pastor bisa memahami pastinya. Dulu ngalamin keterpurukan, kekerasan Wow, di dalam wow. keluarga. Cuman, hmm, Ya gimana gimana? nah mungkin sebelum aku masuk lebih dalam, sebelum kita masuk ke labro lebih dalam lagi ke Ya ya topiknya, aku rada penyesalan sedikit sih bro tentang tadi yang ceritanya dari yang cinta sekolah minggu ya rajin ya ke ya ya. gereja Betul betul. tiba-tiba sempat ada satu momen di mana benci banget sama gereja. Nah itu biasa kan orang benci gereja itu kan ada kepahitan sama orang Ya gereja, apakah sakit hati sama gembala atau sama betul betul. leader atau berantem atau apa. Nah tapi kan ini kan nggak ada cerita kayak begitu tuh. Nah tiba-tiba Mm-mm. bisa benci gereja karena apa? Nah kalau kita kan mau bicara ini pasti panjang partnya gitu kan. Panjang partnya. Cuman, Hmm. cuman apa ya? Saya dulu memang anak yang manis dengar-dengaran, suka sekali ikut sekolah minggu. Justru paling cepat kalau Hmm. misalkan ada lomba pasca, tanya ini Hmm. ayatnya di mana, cepat sekali mau ngomong. Tapi akhirnya Ah. ketika beranjak waktu ke Hmm. waktu, ada satu Hmm. titik di mana saya melihat kenapa hidupnya seperti ini. Perasaan Hmm. saya dulu suka sekali memuji Tuhan. Pastor mulai menangkap nih. Saya suka Ya, memuji ya, ya. Tuhan, saya suka ikut mama ke gereja, tapi kok Hmm. ketika saya sudah masuk SMP, SMA, kok nggak ada sesuatu yang apa ya, ya Oh. sedikit diberkati lah Tuhan, sedikit sesuatu yang agak sedikit bam gitu tiba-tiba, wah Hmm. ngerasain hidup yang nyaman, nggak ada. Hmm. Akhirnya mulai dari situ saya udah mulai, males lah, apa namanya, ke gereja, males lah maksudnya berharap sama Tuhan. Dari situ sudah mulai tertanam, sudah mulai SMA. Sudah mulai SMA maksudnya udah nggak terlalu suka lah yang namanya Hmm. ibadah, datang youth apalagi.
Enggak. Hmm. Makanya saya bilang kan, akhirnya ketika itu sudah agak jauh dari dari saya yang suka ke gereja, dari situlah mulai ada tawaran untuk ke gereja, ada drum gitu. Drum Kenapa ya. opa saya panggil? Karena opa tahu dulu saya tuh anak skala minggu yang rajin gitu. Tapi karena Wow. mereka nggak tahu apa alasan saya akhirnya jadi nggak terlalu suka ke gereja. Jadi gini, Hmm. dulu selain itu saya juga kan dulu pernah rumah saya itu dipakai untuk ibadah. Oh, oke. Ya, nah saya walaupun walaupun cuma seorang anak kecil, saya sangat memikirkan untuk kenyamanan orang beribadah. Saya bangun jam 5 subuh hari Minggu, saya udah nyapu, itu anak kecil loh, anak kecil. Wow. Saya menyapu SD lah Hmm. kira-kira, SD saya udah nyapu gitu kan. Dan saya atur bangku, saya atur bunganya, saya atur mimbarnya, kayak gitu. Itu yang saya lakukan gitu. Makanya ketika saya kecewa gitu, kecewa dalam artian mungkin pemikiran anak kecilnya terlalu dewasa, terlalu jauh gitu kan, mikirnya kok Tuhan jahat ya, kok Tuhan nggak buat Hmm. keluarga saya kok melayani Tuhan gitu kan. Saya Ya, pergi ke gereja, saya tiap minggu hari jam 5 ya. pagi udah bangun, udah bersih-bersih, nanti mereka Hmm. datang ibadah udah enak gitu. Kok nggak Hmm. berubah-berubah gitu kan, dalam artian udah SMP, Ah. ke SMA juga nggak berubah-berubah gitu kan. Maksudnya nggak Hmm. ada sesuatu hal yang papa nggak bertobat gitu. Terus nggak ada sesuatu hal yang buat saya tuh kok nggak ada mujizat gitu. Nah mulai dari situlah pastor saya udah mulai udahlah males nongkrong aja sama teman maksudnya. Tapi nggak merusak diri, cuman menarik diri dari yang namanya apa? Menarik. Dari Pergaulan rohani. persekutuan gereja. Dari situ saya Ya. nggak ke gereja, tapi saya nggak ngerokok, nggak minum. Hmm. Tapi memang nggak mau gitu melibatkan Hmm. diri lagi kayak dulu gitu. Udah nggak mau. Dari situlah. Makanya jalannya seperti itu. Oh, wow. Oke, oke. Nah, berlanjut dari semua itu sampai menjadi kemudian dari seorang drum menjadi hamba Tuhan ya, belajar teologi dan lain sebagainya. Itu karena dorongan dari diri pribadi atau karena ada peristiwa tertentu atau karena dorongan orang sekitar atau gimana, Pastor? Nah, ini yang luar biasa. Saya tidak pernah didorong oleh siapapun. Ini pure Wow. murni, ini pure murni. Memang Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Hmm. Kalau nggak salah, saya itu dibaptis itu 6 SD kalau nggak salah. 6 SD. Oke. 6 SD lah, Wow. ibaratnya. Mungkin orang bilang, emang sudah pantas, sudah cukup gitu kan pengenalan akan Tuhan. Hmm. Bagi saya itu proses gitu kan. Tapi yang menarik adalah ketika saya berjalan gitu kan di dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang pastor pasti saya kan karismatik sangat sangat tulen lah ibaratnya. Kalau bicara Hmm. saya awal asalnya dari situ. Dalam artian pentakosta banget lah ibaratnya. Yes, yes. Dulu dulu ketika sudah mulai drum, sebenarnya sebelumnya tuh saya ke worship leader. Worship leader. Hmm. Ketika itu masih main drum, tiba-tiba saya mulai main drum dan mulai mulai suka dengan dengan kegiatan gereja, mulai ikut doa, ini udah lulus SMA, Hmm. udah beberapa tahun ke depan lah ibaratnya, kayaknya ini sudah mulai ada proses ke situ, dalam artian udah mulai ditarik lah. Nah Hmm. awalnya main drumnya cuma iseng-iseng gitu kan, ya udah sama-sama kayak sekuler biasa, tapi akhirnya Tuhan kayak nariknya begini. Opa bikin sebuah peraturannya adalah kita nggak boleh pelayanan kalau nggak ikut doa. Nah, saya mikir nih, wah ya udah saya nggak mau pelayanan gitu. Tapi karena memang udah tiap minggu main, udah nikmatin yang namanya manifestasi roh gitu seperti itu. Hmm. Saya akhirnya ya udah saya ikut doa, ikut doa
mulai ngalamin yang namanya peristiwa-peristiwa, dalam artian penuh lah ibaratnya, rohnya mulai diperbarui, rohnya Wow. mulai dipulihkan, sudah mulailah ibaratnya kalau misalkan bahasa lidah sudah mulai, penglihatan sudah mulai, dalam artian sudah mulai seperti itu. Tapi itu bukan jangka waktu yang singkat ya Pastor ya, ini udah lumayan panjang, panjang dalam artian kalau saya cerita ini berarti bukan hari ini terus tiba-tiba besok langsung jadi, Ya, enggak, ya, ya, ya. ini proses. Nah, Ya. berjalannya waktu, tiba-tiba karena doa, yang nggak ikut doa nggak boleh naik, satu WL-nya nggak naik tuh, nggak datang doa. WL-nya nggak datang doa, akhirnya saya yang ditunjuk. Wow. Saya di situ taunya main drum, kaget tuh. Wah, saya opa, iyo, Nana, gitu kan pakai bahasa Melayu. Nggak ada lagi nih, karena yang ikut doa cuma kamu, aku, mama saya, sama opa saya, sama oma saya, udah gembalanya. Jadi nggak ada lagi. Waduh, sama ada pemusik gitu. Ya udah, kamu si WL, mama singer. Di situ karena saya memang sudah prosesnya ke dalam sudah benar-benar merasa takut akan Tuhan lah, itu seperti apa. Saya puasa. Ketika saya puasa, saya cuma bilang, Tuhan, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak layak lah, ibaratnya kalau main drum, ya itu karena saya skillnya ada di situ. Ini WL. Saya tahu, saya bisa nyanyi gitu, tapi saya nggak pernah pimpin jemaat. Ini percaya atau enggak? Saya bicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini ya dan amin. Saya puasa, Pastor. Sepuasa, lalu saya naik ke atas, tempat tidur saya kan ada di lantai 2, gitu kan. Kebetulan itu saya, selesai doa, terus doa malam, terus nginepnya di gereja. Saya naik di atas, saya ini tidur. Tapi tidurnya itu belum lama. Ketika saya baru tutup mata gini, saya ngeliat sesuatu di depan saya. Cahaya, jas. Saya lihat ada 3 malaikat berdiri di hadapan saya. Kalau kita nggak ada di dalam dunia roh, mungkin nggak percaya. Tapi ini saya katakan, ini saya lihat dengan mata kepala. Entah itu ngeras, tapi saya rasa saya belum tidur. Karena apa? Ketika saya tidur, tiba-tiba cahaya itu, gitu. Saya lihat ada 3 malaikat di situ. Badannya gede, sayapnya lagi kepak, gitu kan. Langsung saya bangun gelap. Pada waktu hari Minggu saya mau pelayanan, ini waktu saya mau pelayanan, saya mau injak mimbar, saya bilang di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan yang menyertai dan mengurapi. Saya naik, di situ mulai ternyata Tuhan buat saya bisa pimpin jadi seorang worship leader. Wow. Nah, singkat ceritanya adalah begini. Akhirnya, karena dulu saya melayani seperti itu, mengalir gitu kan. Nah, beberapa waktu kemudian, saya ditawarkan untuk sekolah teologi. Ketika saya belajar sekolah teologi, opa saya bilang, waduh, kamu harus hati-hati. Bener, Pastor. Ketika saya sekolah teologi, saya sudah mulai bukan nggak percaya ya, meragukan yang namanya karunia-karunia. Ini saya jujur di sini. Saya sudah mulai sekolah teologi, saya sudah mulai teorinya gitu kan. S1 tuh. Waduh, baca buku, saya baca gitu kan. Saya baca kan buku-bukunya Reform semua. Itu waktu itu. Karena saya dapat referensi kan. Yang bagus gitu kan. Pengajarannya. Ini kita bisa diskusi, ngobrol kan. Di situ saya mulai, saya nggak tahu ya maksudnya. Kayak terbuka gitu. Cuman akhirnya, singkat cerita, ibaratnya saya mundur dari gereja opa saya. Kenapa? Karena sudah nggak matching.
Oh, Sudah nggak oke. matching. Serius, ini saya jujur di sini di Wow. channel Pastor. Oke, Karena ya, saya ya, ya. sudah mulai apa ya? Berteologi ya Berbeda. itu, ya Mhm. sudah mulai tuh. Iya, 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 iya. Akhirnya saya sudah Hmm, nggak di situ, S1 lulus, S2 hmm, ambil, S2 hmm, ambil, jadi dosen hmm, lah. hmm. Sombong nggak? Sombong. Sombong, Bang. Kenapa sombong? Karena ngerasa Wow. apa itu karunia? Ibaratnya seperti itu. Di situ saya Hmm. mulai tersesat, Pastor. Tersesat dalam Ah, artian apa? Saya berjalan dengan intelektual saya. Berjalan hmm, dengan apa? Kegagahan saya. Sebagai seseorang yang apa? Yang belajar dan lulusan teologi. Tapi, ini yang saya mau katakan. Hidup rohani saya kering hmm. kerontang. Kering kerontang bukan karena nggak pelayanan. Ah, Pelayanan, hmm. tapi kayaknya nggak ada Benar, power, benar. nggak ada kuasa. Of course, Tapi ya. akhirnya, tahu nggak Hmm. Pastor? Tahu nggak? Ini jujur di hadapan Tuhan, di hadapan Pastor juga. 2019 ketika pandemi terjadi, 2000, disitulah, ya kan 2019 kan udah mau pandemi tuh, pandemi iya, COVID-19. 19 akhir lah, 19 akhir. Betul, bener kan? Mm-mm. Disitulah masa di mana saya dipulihkan. Bukan dipulihkan untuk Wow, buang wow, pengajaran teologi, ya tidak. Tetapi haruslah menjadi seorang hamba Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang diurapi oleh Roh Kudus, dan betul. harus berjalan di dalam kuasa supaya apa? Dan puji Tuhan hari ini, sampai ya hari inilah. Sebelum-sebelumnya sih maksudnya. Hmm. Benar-benar saya menikmati yang namanya kelegaan. Pelayanan pun, misalkan begitu, ngajar pun, Hmm. ya ngajar pun, pelayanan pun. Hmm. Ya, pastor bisa ngerasain lah kembali kepada cinta mula-mula yang dulu gitu kan. Wow, Enak banget. wow, Ibaratnya kayak ada yang wow. namanya apa? Fresh anointing, ya kan? Anointing. Pikirannya Ya, fresh, hatinya fresh, tutur katanya fresh, berjalannya wow, fresh. Wow, ya, itulah secara singkat wow. dari Luar anak yang biasa. baik, tiba-tiba kesal sama Tuhan, tapi tiba-tiba ditarik Dan kembali lagi, lagi. tiba-tiba tenggelam lagi di dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba keluar lagi, tapi akhirnya Hmm. tiba-tiba ditarik lagi. Nah, seperti itu. Wow, wow, luar biasa. Nah, oke, mungkin kita Praise God. kalau masuk langsung lah ya ke diskusi kita, Pastor, dari kisah yang begitu luar biasa memberkati nih. Nah, kalau kita lihat di Alkitab ya, kan banyak dari kita mungkin yang udah kenal Tuhan, seperti Pastor sendiri kan udah tahu Tuhan tuh sebetulnya dari kecil, tetapi ngalamin proses untuk bertumbuh secara kerohanian dan Betul, lain betul, sebagainya. betul. Kalau kita buka di Alkitab kan yang dikatakan di Alkitab kan selalu dua macam nih, bayi rohani dan dewasa Ya, rohani. Nah, mungkin eh, berbeda sedikit daripada pertumbuhan pada umumnya kan sebenarnya. Karena kan pertumbuhan ya, pada umumnya kan berbicara tentang bayi, kemudian ada balita, kemudian ada betul. ABG, kemudian ada youth teens, ada dewasa muda, baru dewasa. Tetapi kalau dalam Alkitabiah atau dalam rohani kan hanya ada dua macam nih, bayi dan Ya. dewasa. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu perbedaan signifikan antara bayi dan dewasa, dan apakah memang benar bahwa tidak ada pertengahannya, hanya ada dua macam saja gitu. Sebenarnya kan kalau itu kan istilah aja, ya istilah Hmm, yang dipakai oleh Paulus untuk apa namanya menegur orang-orang pada saat itu. Dalam artian uh, kamu kenal Tuhan, doktrinnya bagus lah ibaratnya. hmm, Kalau mau bicara tentang doktrin Tritunggal, wah di luar kepala gitu kan. Misalkan, kalau bicara hmm, tentang ini, wah hebat sekali gitu. Nah, hmm, kapan kamu mau bersaksi? Kalau kamu nggak pernah keluar untuk menjadi saksi, ya kamu baik terus gitu. Pengennya disuapin terus. Kapan kamu nyuapin secara sederhana? hmm. Konteks seperti itu. Nah, Ah, kalau kita bicara tentang dewasa rohani ataupun tidak, kalau misalkan secara dewasa secara biologis gitu kan, ada orang yang hmm. tua, ya kan, tetapi secara rohani ya seperti itu. Kalau misalkan dia mau Betul, beriman, dia harus lihat banyak. apa namanya mujizat dulu. Kalau dia mau melayani, dia harus lihat dulu ada apa yang harus saya dapat. Kalau saya pelayanan ini, saya dapat apa gitu kan. Nah, itu Hmm, orang-orang yang bisa dalam kategori itu.
kategori itu. Tapi ada orang-orang yang memang sudah dewasa secara rohani, walaupun umurnya masih seperti kita, masih muda gitu kan. Tetapi cara pandang pengenalan akan Tuhan, dia sudah sangat-sangat memahami bahwa seandainya begitu. Misalkan secara sederhana, kita khawatir dengan kehidupan ini. Tetapi secara pengenalan, dia tahu bahwa Tuhan yang mencukupkan. Nah, ketika dia bukan pasrah tapi berserah untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, itu sudah masuk di dalam, dia itu sudah ada di dalam kedewasaan rohani. Misalkan kalau seperti itu. Kalau misalkan dia mengalami yang namanya kekhawatiran, misalkan secara sederhana kita bicara, ya sudah, kita hanya tahu Tuhan menyertai, tapi nggak pernah berani untuk membuktikan penyertaannya. Itu baik. Misalkan, terus takut terus, misalkan, takut kurang, nggak cukup, misalkan, takut dihina, takut tersinggung, tapi dia tahu bahwa Yesus di dalam Alkitab dinudai justru, tetapi tetap mengasihi. Nah, seorang-orang yang takut seperti itu masuk dalam tahap baik rohani. Namun saya mau katakan itu kan di dalam konteks teksnya, di dalam secara histori itu kan tersendiri bicara seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita mau bicara tentang mengenai ciri-ciri kedewasaan rohani ya Pastor, ada yang lebih spesifik. Kalau Pastor mau tahu, ada yang lebih spesifik daripada sekedar perkataan Paulus di situ. Ada yang lebih spesifik. Misalkan kalau kita buka di dalam 2 Petrus, ini sangat spesifik, sangat spesifik. Maksudnya kalau orang terlalu, kalau saya bingung gitu, dewasa rohani, bayi rohani, aduh, biarlah itu dengan konteksnya Paulus. Tapi kalau misalkan kita mau belajar, ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ke 8. Itu yang menjadikan saya itu terus untuk upgrade dalam artian ketika saya sudah dewasa rohani atau tidak, saya bisa lihat di sini ada stepnya, ada tangganya gitu. Misalkan di dalam 2 Petrus pasal 1 ini ayat 5. Pasti pastor pernah baca ataupun dengar. Firman Tuhan ngomong, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebijaksanaan, kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu patokan kalau bicara tentang dewasa. Dewasa yang kalau kita mau lebih breakdown gitu, misalkan. Maka yang tadi kita bicara tentang dewasa rohani dan bayi rohani, itu kan sebenarnya menjurus itu kepada pengenalan akan Tuhan sebenarnya. Kenapa kita belajar doktrin gitu kan? Ya untuk kita mengenal siapa yang kita sembah, ya kan? Bukan hanya sekedar untuk kita berapologetika, maksudnya pembelaan iman. Tetapi kalau mau benar-benar secara spesifik, ada breakdown-nya, kita bisa lihat dari sini. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai 8, udah itu aja. Apakah imanmu makin bertambah menambah kebajikan? Apakah dari kebajikan itu akhirnya menambah apa? Pengetahuan? Kalau cuma sampai pengetahuan, cuma tahu tentang doktrin, cuma tahu tentang ini, itu, sejarah gereja Indonesia, sejarah gereja umum, kalau cuma sampai situ, kita belum bisa masuk kepada tahap selanjutnya. Yang di sini dikatakan pada pengetahuan penguasaan diri. Nah, kemarin saya sebagai seseorang yang saya anggap, saya sudah dewasa secara rohani nih, nganggep. Kenapa? Karena saya sudah berpengetahuan, ya kan, sudah tahu tentang doktrin apa segala macam, sehingga saya bisa ngajar, misalkan begitu. Ternyata apa?
saya belum ada penguasaan diri. Saya belum ada penguasaan diri. Akhirnya apa? Saya nggak tekun. Tekun untuk apa? Menahan diri saya seperti apa. Saya yang nggak jadi sabaran. Kalau misalkan ngomong sama orang yang salah doktrinnya begitu, wah diserang. Mana ada kasih kepada orang lain, gitu kan? Nggak ada. Makanya apa? Oh, Saya ngerasa bahwa saya masih bayi rohani, cuma berputar-putar di situ, gitu kan. Tetapi tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Makanya kan di ayat 7 dikatakan, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara adalah kasih akan semua orang. Itu menarik. Orang yang dewasa adalah orang yang seperti itu. Bisa mengasihi akan saudara-saudara seiman, dan dia akan akhirnya apa? Dapat mengasihi orang-orang yang bukan seiman dengan dia. Itulah yang bisa dikatakan sebagai orang-orang yang dewasa secara rohani. Seperti itu sih, Pastor. Secara spesifik aja. tapi kan ketika katakanlah kita mungkin ada yang menonton malam hari ini, mereka mau berubah dari yang tadi mungkin bayi rohani lebih kepada dirinya sendiri, ya lebih kepada semuanya, mungkin imannya terbatas, pengetahuan dan pengetahuannya hanya digunakan untuk dirinya sendiri, tidak melanjutin kepada kesalehan, penguasaan diri tidak ada, kesalahan tidak ada. Nah, mereka mau berubah nih kepada pendewasaan secara rohani. Nah, apa tahap-tahapnya gitu loh untuk memulai perubahan ini? Apakah perubahan ini hanya dapat dilakukan melalui doa, kemudian kuasa Tuhan yang dapat merubahnya, atau dari kitanya juga ada step-step atau ada langkah-langkah yang harus kita ambil? Ya, kalau Pastor pernah baca ya, saya lupa di ayat mana, tetapi coba bentar kita buka dulu ya. Pastor bisa bantu saya mungkin mengingatkan ketika itu uh, Yesaya, kalau nggak salah ya Yesaya, kalau nggak salah, Mungkin dia dikutip saja kali ya dia ngomong ininya, begini, teman. apa namanya, berikan telinga seorang murid. Ya, kita nggak bakalan pernah belajar sesuatu kalau kita tidak memposisikan atau mengkondisikan diri kita itu sebagai murid. Betul. Murid itu berarti kan mau belajar dan menerima, gitu kan. Benar. Ya, kalau misalkan kita mau berubah, maka yang harus diubah apa dulu gitu. Yang harus diubah itu adalah apa? Kekerasan hati kita dulu, ya kan? Kalau misalkan Betul. mau rubah kekerasan hati tanpa kita minta kepada yang punya hati, ya nggak bakalan pernah berubah, ya kan? Tetapi Benar. kalaupun kita sudah minta kepada yang punya hati, yaitu Roh Kudus, Tuhan sendiri misalkan, terus kita nggak mau apa namanya serasi dengan dia untuk apa, mau dilembutkan, mau diubahkan, mau belajar. Kalau kita nggak mau juga seperti itu, ada respon, ada timbal balik dua arah begitu, maka kita nggak akan pernah mampu, nggak bakalan pernah mampu berubah. Yang ada adalah apa? Kita akan jatuh di dalam pertobatan tomat lah ibaratnya, tobat kumat, tobat Tobat kumat, oh kumat. gitu-gitu aja, ya betul. Jadi yang pertama adalah kebesaran hati untuk mau diajar dan dididik Tuhan dulu. Mau nggak memposisikan diri kita untuk belajar pada Tuhan lewat firman Tuhan. Sudah pasti doa itu adalah cara untuk kita apa ya, merendahkan diri untuk minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Posisiku sebagai murid sangat ingin diajar oleh Tuhan. Saya tahu saya ini orang yang nggak bisa untuk apa namanya dinasehatin, keras kepala, keras hati, misalkan. Tapi biarlah lewat doa ini, ya kan, saya minta sama Tuhan untuk Tuhan lembutkan, Tuhan tolong saya. Nah, saya percaya dengan step awal seperti ini saja, kalau Tuhan bekerja dan kita mau ikut di dalam proyek, saya percaya kita akan mulai berubah ke arah yang lebih baik pasti, dan akan mengikuti step-stepnya gitu. Seperti itu sih. Jadi itu dulu nih. Posisiin dulu diri sebagai seorang murid, ya kan, yang mau belajar, dan bukan topang pakai dua dan doa, tapi hiduplah sebagai orang yang terus berdoa,
supaya Tuhan yang memberikan kekuatan untuk terus-menerus mengenal, 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 dan mengenal. Itu aja dulu sih. Nggak usah mikir dulu yang saya harus sekolah teologi dulu. Saya ini enggak, jangan. Perubahan hidup dulu gitu. Metanoia dulu terjadi baru bisa. Benar. Wow. Mungkin dalam kehidupan pastor secara pribadi, ada nggak sih hal-hal yang mungkin masih ingin dicapai atau yang menjadi kerinduan gitu di dalam hati pastor pribadi dalam pelayanan dan lain sebagainya, yang mungkin ya ingin dilihat gitu terjadi gitu. Ya, pertanyaan yang baik sih sebenarnya. Kalau misalkan ditanya gitu sebenarnya nggak ada habisnya sih ya, nggak ada kepuasan, maksudnya nggak ada pencapaian yang bisa saya katakan enough, cukup gitu, nggak ada sih. Tapi apa yang saya tidak pikirkan, Pastor, saya nggak pernah pikirkan untuk saya bisa pelayanan di daerah. Wow. Ketika Tuhan bawa saya untuk bisa jadi seperti ini, saya nggak pernah mikir suatu saat nanti saya jadi hamba Tuhan yang harus bisa pelayanan ke daerah. Nggak pernah. Tapi Tuhan bawa saya ke daerah. Saya ke Toraja, saya ke Kalimantan. Itu ngapain? Pelayanan. Pelayanannya itu juga bukan pelayanan yang enak. Saya pelayanan ke daerah yang benar-benar tidur, di atasnya itu ada kandang babi, gitu kan. Tempat tidurnya di bawah ada kandang ayam. Tapi saya nggak bilang begini, Tuhan kenapa kok pelayanannya begini gitu. Saya nggak pernah komplain, saya nggak pernah bicara itu, tapi Tuhan tahu bahwa apa sih keinginan pencapaian manusia. Ya Tuhan juga tahu lah, kita nggak munafik lah ya, maksudnya Tuhan juga mau, Tuhan juga sangat mengerti lah, maksudnya kita akan dibawa kemana aja, tetapi Tuhan tahu kita mau ngomong tapi nggak ngomong, ya udah Tuhan yang schedule gitu. Ketika waktu itu ke daerah yang sangat terdalam, ya pokoknya daerah lah ibaratnya, saya nggak mengumpat ataupun saya nggak bilang ya Tuhan kenapa sih ke daerah begini, enggak. Tapi Tuhan pada waktu beberapa bulan kemudian dibawa ke daerah yang benar-benar tempat yang dimana hamba Tuhan suka gitu. Maksudnya yang enak lah tempat pelayanannya begitu. Saya ada di situ. Jadi saya ketika lihat begini, saya nggak perlu bilang atau saya nggak perlu berharap bermimpi pencapaian ini. Tapi menurut saya ketika pencapaian tertinggi adalah ketika saya menyandarkan diri kepada Tuhan, maka pencapaian saya sebagai manusia yang terbatas, yang sebenarnya Tuhan lihat, kalaupun pencapaian saya sudah nganggap udah paling tertinggi, bagi Tuhan sih itu biasa aja. Tapi ketika Dia yang saya anggap sebagai pencapaian tertinggi, maka Dia akan bawa saya ke hal-hal yang menurut saya orang pengen mati-matian mencapai itu, tapi saya udah capai itu, gitu. Wow. Maksudnya, Pastor, udah ke daerah pelayanannya ya? Iya. Kok bisa sih? Nanya begitu. Saya bilang, nggak tahu, Tuhan aja yang bawa. Kenapa? Karena pencapaian tertinggi adalah Tuhan sendiri. Makanya ketika saya sudah menikah gitu kan, dan saya akan dikaruniakan anak gitu kan, nanti 2 bulan lagi istri saya melahirkan, itu kan keinginan pencapaian kan, maksudnya nanti saya menikah, saya punya anak, begitu kan. Bagi saya ketika saya sudah mencapai bukan mengaitkan, saya sudah bersandar kepada pencapaian tertinggi, yaitu Tuhan itu sendiri gitu kan. Maka hal-hal yang mungkin dikejar manusia itu menjadi sesuatu hal yang nggak perlu kita kejar, Tuhan yang beri. Makanya saya katakan nggak ada pencapaian sih. Maksudnya ketika saya mengajar pun, kalaupun saya sepi pelayanan di gereja, tapi bagi saya ketika saya dapat mengajar orang, saya kan ngajar SMP juga kan, saya lihat satu kelas itu ada 29 orang, Pastor, anak-anak generasi muda. Itu jiwa-jiwa yang saya ajar tuh setiap hari misalkan, itu sudah lebih wow daripada saya seminggu sekali pelayanan padat di hari Minggu, pelayanan di sini. Bagi saya lebih berat adalah ketika menyiapkan pengajaran dan mengajarkan mereka untuk semakin mencintai Tuhan. Itu. Makanya saya ngerasa bahwa berarti memang bagian saya ada di sini, dunia pendidikan. Ya sudah, berarti memang Tuhan mau saya
Ya udah, capaimu adalah aku, dan hari ini aku cuma menikmati tambahan-tambahannya aja. Kenapa? Kerajaan Allah dan kebenarannya sudah kamu dapat, misalkan seperti itu. Makanya tambahan-tambahannya adalah yang dikejar orang pengen pelayanan ke luar negeri, itu cuma tambahan. Yang orang-orang pengen dapat PK besar, itu cuma tambahan. Kenapa? Karena pencapaian tertinggi itu adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Benar. Udah. Gitu. Gitu. Wow. Wow, luar biasa. Mungkin atas nama semua yang nonton dan atas diri saya pribadi, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih Pastor untuk sharingnya, pembicaraan Sama-sama, yang sangat-sangat memberkati. Ya, kita luar biasa bisa berbincang-bincang malam hari ini. Mungkin sebelum kita berdoa bersama-sama dan mengakhiri live malam hari ini, saya hanya mau sedikit saja merangkum pembicaraan kita dari awal, ya 3 poin saja yang kiranya bisa kita petik dan bisa terus kita ingat. Mungkin kalau teman-teman semua nggak bisa ingat semua pembicaraannya atau mau lihat lagi nanti, tapi 3 hal utama ini mungkin yang kita bisa terus ingat dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, seberapapun kita mau berlari, seberapapun kita mau berhindar dari Tuhan karena keinginan kita yang tidak tercapai, Dia mempunyai 1001 cara, bahkan 2000 cara untuk mengambil kita kembali kepadanya. Amin. Jadi engkau mau lari seberapapun hari ini, engkau mau ngumpet di bawah kereta api sekalipun, kalau Tuhan mau engkau kembali, engkau harus kembali apapun caranya. So, gak ada cara untuk escape. Dan yang kedua adalah ketika kita mau dewasa secara rohani, kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan didasari oleh kasih, didasari oleh penguasaan diri, didasari oleh kesalahan, dan semuanya berujung kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Ketika bayar rohani, kita lebih kepada self-centered, memikirkan tentang semua bagi kita, dan kita. Ketika kita mau dewasa rohani, fokus kita berubah. Fokus kita menjadi apakah Tuhan disenangkan, apakah Tuhan dimuliakan, apakah Tuhan diagumkan melalui apa yang saya lakukan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, proses untuk dewasa rohani itu memang membutuhkan waktu. Karena itu kita harus mempunyai hati sebagai murid, karena akan ada ujian di situ. Tidak ada perubahan murid yang dimana kita dari kelas 1 naik ke kelas 2 tanpa ujian, tidak ada. Pasti akan ada ujian, pasti akan ada teguran, pasti akan ada tidak enaknya. Tetapi ketika kita mau membesarkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan betul-betul menjadi seorang murid, pasti kita dapat melangkah satu step demi step demi step, sampai kita menjadi seorang yang dewasa rohani. Dan kelak ketika Tuhan berkehendak dan waktunya sudah tiba, kita akan berada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Tetapi sebelum itu, pastikan kita punya hati dan pikiran sebagai seorang murid. Mari teman-teman, kita satukan hati, kita berdoa. Juga kita memberkati Pastor Glenn lewat doa. Mari kita berdoa. Shikyara bara yara laba shandara batakara bala yara laba shandara laba. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk live malam hari ini. Kami percaya tidak ada yang kebetulan Bapak. Dari setiap perbincangan kami, setiap pembahasan kami, setiap sharing kami, tidak ada yang kebetulan Bapak. Jika Engkau malam hari ini Tuhan mengizinkan hamba berdiskusi Tuhan dengan hamba-Mu Tuhan Pastor Glenn Tuhan, maka ada rencana-Mu, ada rancangan-Mu yang ajaib Bapak yang telah digenapi hari ini Bapak. Tuhan, kami mau memberkati Pastor Glenn Bapak, kami mau memberkati pelayanannya Bapak. Kau perluas lebih dan lebih Bapak, Kau perlengkapi dengan hikmat yang datangnya daripadamu Bapak. Kau perlengkapi dengan karunia-karunia ilahi yang datangnya daripadamu ya Abah. Kami berdoa Roh Kudus semakin nyata di dalam pelayanannya Bapak. Kuasa mujizat semakin nyata di dalam pelayanannya Bapak. Kami juga berdoa untuk pekerjaannya Bapak sebagai seorang guru Tuhan, pendidik Bapak, dosen. Kami berdoa melalui setiap perkataannya Bapak, muncul hikmat-hikmat daripadamu Bapak. Melalui setiap perkataannya Tuhan, muncul benih-benih yang tertanam di dalam tanah yang subur Bapak. Muncul benih-benih daripada buah-buah pohon yang begitu manis dan indah Bapak. Pohon-pohon yang begitu kokoh Bapak. Dan terjadi kebangkitan generasi melalui setiap pekerjaan hamba-Mu di dalam dunia pendidikan Bapak. Kami
Karena kami tahu Bapak bahwa perubahan terjadi melalui pendidikan Bapak. Maka kami memberkati Tuhan dunia pendidikan Tuhan, khususnya yang sedang dijalani oleh Pastor Glenn ini Bapak. Biarlah ada perubahan Bapak yang terjadi Bapak. Metanoia terjadi Bapak. Melalui setiap ajaran yang diajarkan Bapak. Kami berdoa Tuhan, Kau terus perlengkapi dia dengan hikmat yang datangnya daripadamu, dengan kebijaksanaan yang datangnya daripadamu, dengan kemarifatan yang datangnya daripadamu Bapa. Kami berdoa untuk keluarganya Bapa. Kau perlengkapi Tuhan, Kau terus sertai Tuhan, Kau terus cukupkan Bapa. Kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Engkau yang senantiasa menjadi Allah Immanuel, Allah Jiwa Jire bagi keluarganya Bapa. Engkau yang akan memakai keluarganya juga Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan namamu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap hati Tuhan, untuk setiap pribadi yang nonton malam hari ini maupun yang akan menyaksikannya nanti Bapak. Kami berdoa Tuhan, mereka yang mungkin saat ini Tuhan mau berubah Tuhan, Kau tolong mereka Bapak. Kau mampukan mereka untuk menjadi murid-murid-Mu Bapak, murid-murid yang siap dibentuk, siap diajar, siap ditegur, siap dinasehati Bapak, dan murid-murid yang siap untuk melewati ujian Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ujian mendatangkan kebaikan Bapak. Setiap koreksi yang akan terjadi Bapak akan membawa mereka untuk mengalami nutrisi-nutrisi yang datangnya daripada Engkau Bapak. Kami berdoa Engkau mampukan mereka Tuhan, Engkau perlengkapi mereka, Engkau kuatkan mereka yang mulai goyah Bapak. Setiap hati yang mulai goyah Tuhan, Kau teguhkan kembali dalam nama Yesus Bapak. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami Tuhan, agar selalu aman di dalam perlindungan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai Roh Kudus, tapi kami tahu Engkau tidak pernah selesai beracara di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu teruslah beracara dengan dahsyat dan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami mengalaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita percaya dan sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih banyak Pastor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. See you all next week. God bless.